Kita lanjutkan di poin yang ke-37, Bad'u Islamil Ansar. Bismillahirrahmanirrahim. Bad'u Islamil Ansari, utawi iki iku permulaane Islame pira-pira wong Ansor. Fisanatil hadiyata asyrata, ing dalem taun kang 11, ing dalem taun kang 11, qadima teko, qadima teko, Makkata ing kutha Makkah, sapa sittatu nafarin, 6 menungso, 6 menungso. Min Arabi Yathriba, sangking wong Arab Yasrib, sangking wong Arab Yasrib, lil haji, krana nglakoni haji. Di tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka ada 6 orang dari Yasrib. Yasrib itu nanti nama lain dari kata kota Madinah. Jadi namanya Yasrib, Yasrib. Kemudian nanti dirubah menjadi Madinah, Madinah. Nah, Madinah itu artinya kota Nabi, Madinah. Datanglah dari Yasrib itu 6 orang untuk melakukan ibadah haji. Fada'a, mongko ngajak, hum ing Yasrib atau ahla Yasrib, sapa an-nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilal islami, maring agama Islam. Wa ila muawanatihi, lan maring nulungi Rasul, nulungi Rasul, fi tablighi risalati rabbih, ing dalem nyampeaken risalah pangerane Rasul, ing dalem nyampeaken risalah pangerane Rasul. Maka kemudian Rasulullah berdakwah kepada 6 orang tadi. Rasul mengajak mereka untuk masuk Islam, dan juga mengajak untuk supaya membantu dalam hal menyampaikan risalah dari Tuhan Nabi Muhammad SAW. Fa'amanu, mongko ngimanaken sopo ahlu Yasrib, bihi, kelawan Nabi, wasaddaku, lan benderaken sopo ahlu Yasrib hu ing Nabi.
Wa qalu lan ngucap sapa ahlu Yathrib fima bainahum ing dalem antarane ahlu Yathrib. Wallahi, demi Allah. Apa demi bahasa Jawanya? Sama juga demi. Demi Allah. Ini sumpah ini. Innahu satuhuni Muhammad iku an-nabiyyu nabi alladzi ta'idu kang janjiaken na ing kita bihi kelawan alladzi sapa al yahudu pira-pira wong Yahudi. Fala yasbiku mongko ojo andisii sapa Yahud, mongko ojo andisii sapa Yahud na ing kita ilaihi maring alladzi. Maka ketika Rasulullah mengajak 6 orang ahli Yathrib ini untuk masuk Islam, akhirnya mereka beriman dan mempercayai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berkata di antara mereka sendiri berenam itu ngomong-ngomong gitu. Mereka berkata, wallahi demi Allah, innahun nabi, bahwa orang tadi yaitu Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang dijanjikan oleh orang Yahudi. Maksudnya apa? Nabi yang dijanjikan. Jadi di dalam kepercayaan orang Yahudi berdasarkan kitab-kitab yang mereka pelajari, yaitu melalui Taurat, melalui Injil, itu akan akan didatangkan kelak seorang nabi yang menjadi nabi terakhir. Dan disebutkan tanda-tandanya. Dan mereka yakin bahwa tanda-tanda kenabian itu yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil yang dikatakan oleh orang Yahudi itu berada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian mereka berkata, fala yasbiquna ilaihi. Maka jangan sampai orang Yahudi ini mendahului kita. Jadi kita harus terlebih dahulu mengimani Rasulullah SAW. Walamma raja'u lan semangsani bali sapa ahlu Yathrib ila biladihim maring pira-pira negara ahli Yathrib. Jawabe lamma dzakaru mongko nyebut sapa ahlu Yathrib li qaumihim maring qaumi ahli Yathrib dzikra rasuli ing panggilane rasul wada'au lan ngajak sapa ahlu Yathrib hum ing kaum ilal islami maring Islam. Fantasyaro mongko nyebar
apa dzikruhu sallallahu alaihi wasallam, panggilane Rasul sallallahu alaihi wasallam fil muduni ing dalem pira-pira kutha. Wa hadza lan utawi iki keterangan iku huwa ya hadza badul islami, kawitane Islam, badu islami Arabi Yathriba, kawitane islami wong Arab Yathrib. Nah, ketika 6 orang yang sudah masuk Islam ini kembali ke Yathrib, ke Madinah, maka kemudian mereka membincangkan dakwah Nabi Muhammad, menyebutkan panggilan Nabi Muhammad, maksudnya menyebutkan bahwa di Mekah itu ada seorang Nabi yang bernama Muhammad, diceritakan kepada mereka tentang sifat-sifatnya, tentang kelakuannya, tentang kejujurannya di hadapan kaum-kaumnya itu. Maka sejak itulah kemudian Islam menyebar di kalangan mereka dan banyak yang ikut akhirnya. Maka nama Nabi Muhammad SAW akhirnya populer di kota-kota ketika itu. Jadi orang semuanya membincangkan tentang Nabi Muhammad SAW. Dan disinilah permulaan Islamnya orang Arab Madinah dengan peran dari 6 orang yang sudah masuk Islam itu. Jadi pelajarannya dari poin ke-37 ini adalah ternyata orang yang menjadi penolong, makanya disebut dengan Ansor. Ansor itu artinya penolong. Penolong agama Nabi Muhammad SAW justru orang yang jauh. Yathrib, dari Yathrib ke Mekah itu amat jauh. Apalagi zaman itu belum ada kendaraan, orang jauh. Dan itu menjadi hal yang lumrah kita temukan saat ini. Justru orang yang membenci kita, yang gembos-gembosin kepada perjuangan kita, itu orang dekat. Ya, tetangga kita yang dekat-dekat, kerabat kita yang dekat-dekat. Tetapi yang datang mendukung kita itu orang yang jauh-jauh. Contoh, di Syarifuddin dulu, awal-awal Kiai Syarif, berapa tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu mungkin, ketika awal-awal bikin pondok itu, yang gembos-gembosi itu justru tetangga sekitarnya itu. Jadi ketika santri Kiai Syarif itu adzan, orang-orang tetangga yang tidak suka kepada Kiai Syarif itu bilang apa? Paten Syarif katanya ya, Paten Syarif sedang agunggung gitu kayaknya. Itu yang nggak suka-suka itu. Karena kebetulan orang Norjo ketika itu adalah orang yang suka judi gitu-gitu, minum zaman itu. Sehingga mereka tidak suka dengan datangnya Kiai Syarif di Wonorejo. Justru yang datang mondok di tempatnya Kiai Syarif itu yang jauh-jauh dari Bawean. Jadi Kiai Pondok Syarifuddin itu kemudian besar sampai jadi seperti ini, itu tidak lepas dari peran orang Bawean. Jadi orang-orang Bawean datang ke sini banyak, akhirnya sampai Pondok Wonorejo itu terkenal sebagai Pondok Bawean. Namanya Pondok Bawean gitu. Terkenalnya seperti itu. Karena kenapa? Karena yang nyantri banyak adalah dari Bawean. Bawean itu jauh, Gresik. Harus melewati laut, nyebrang sekitar 2 jam pakai jet foil namanya, atau perahu gitu kan. Justru yang jauh yang datang membantu kita, tapi yang dekat-dekat rata-rata gembosi. Itu biasa. Rasulullah juga sama ketika itu. Justru orang-orang terdekatnya, orang-orang Quraisy itu yang gembosi, yang jadi musuh. Dan yang bantu beliau itu datang dari mana? Dari Yathrib, dari Madinah.
kemudian orang Ethiopia, Habasyah itu jauh sekali, itu melewati beberapa negara itu sudah. Nah itu seperti itu, wajar seperti itu. Yang kedua, ternyata perjuangan itu dimulai dari yang kecil dulu. Kalau di sini dicontohkan bagaimana 6 orang ini kemudian pulang ke negaranya, ke Yathrib, kemudian menjadi duta untuk menyebarkan Islam di sana. Jadi dimulai dari yang kecil dulu, mulai dari yang kecil. Pun juga sama perjuangan kita saat ini ya, dimulai dari yang sedikit dulu. Sampian satu misal nanti pulang ke rumahnya setelah lulus dari sekolahan, kemudian bikin musola ya, mulai dari yang kecil dulu. Nah, mungkin satu misal ngajari anak 1 orang. Kalau setengah orang enggak mungkin kan ya. 1 orang 2 orang ya di situ 1 orang 2 orang diopeni terus. Terkadang cobaan datang, ada yang bilang beginilah kepada kita, itu ya jangan hiraukan, itu orang yang membenci kita biasa, ada yang suka ada yang membenci, jangan dengarkan yang membenci, itu sudah jalani terus, pada akhirnya nanti akan banyak juga. Rasulullah juga begitu dalam mendakwahkan Islam ke orang-orang Madinah, itu dimulai dari 6 orang. Tapi 6 orang ini punya komitmen yang kuat. Pada akhirnya nanti banyak itu dari 6 orang itu. Nah, karena perjalanan yang jauh itu dimulai dengan langkah-langkah yang kecil. Sampean untuk ke Surabaya tidak langsung nyampe Surabaya, enggak. Dibutuhkan langkah-langkah yang kecil. Jalan gini sini, langkah-langkah yang kecil dulu, baru setelah itu sampai melangkah kepada hal yang besar. Saya kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.